Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sambil make up seperti kemarin, ya. Make up kali ini agak lebih lengkap lah ya daripada kemarin. Oke, kita sambil ngobrol. Sebelum itu, kali ini saya mau pakai foundation yang warnanya gelap ya. Foundation warna gelap itu juga bisa untuk menutup flek. Malah menurut saya lebih sempurna daripada foundation yang warna terang atau concealer yang warna terang. Ini lebih menutup ya. Lebih mudah juga mengaplikasikannya. Jadi saya sarankan ya beli foundation itu kalau yang murah cari yang foundationnya padat. Kalau yang cair ya mahal sekalian gitu. Kalau yang murah tapi cair tuh kurang bagus kualitasnya. Nah, ini ceritanya saya beli yang murah. Nah, meskipun murah karena dia padat bagus dia nutup gitu. Pernah lihat suka ngamuk? Kita sekedar cerita aja. Zaman waktu anak saya yang ketiga usia kurang lebih 2 tahunan gitu, dia itu gampang sekali ngamuk. Jadi dia tuh kalau kesel, jengkel, dia harus merebahkan badan di lantai, kemudian berguling-guling gitu loh, sampai dia puas nangisnya habis tuh udah gitu ya. Tetangga saya suka heran, wah ini kenapa, tapi kalau tolongin dia nggak mau gitu. Nah seperti itu. Pernah punya anak kayak gitu? Kalau teman-teman ada yang punya berarti sama. Ini kisah anak saya namanya Rizky. Umur segitu 2 tahunan ya. Pernah suatu saat saya ajak ke mall supermarket gitu ya, biasalah main-main, nggak mau pulang. Waduh, sampai saya harus ngangkatnya. Dulu dia kan diangkat, wah ronda, susah banget. Badannya gede kan, habis itu saya kaget. Saya tahu di pundak saya, dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau di pundak, pegang kakinya gitu. Baru diwolong-wolong, katanya dia nggak bisa, wah gitu ya. Tik-tik. Kalau di gendong nggak bisa, taruh pundak. Tuh, pakai apa? Eskalator. Udah sampai bawah, masih nggak mau pulang juga gitu. Duh, dengan susah payah saya turunkan di pundak gitu. Gitu. Terus habis itu sampai di parkiran, mana hujan kan ya, istilahnya habis hujan gitu. Sampai di parkiran gitu dia nggak mau pulang juga, ancem-ancem nih tinggal pergi nih, nggak mau juga, malah dia lari masuk ke dalam mall lagi. Akhirnya saya kan waktu itu kan pergi sama anak pertama saya, gendong dipaksa naik motor. Oh dia masih meronta gitu. Aduh, saya nggak bisa pegang naik motor. Wah meronta. Sambil meleset ke, tapi udah sampai di luar gitu, dia melorot karena dia meronta terus kan, hujan lagi, becek jalan tuh kan basah. Ada gitu. Jadi mungkin kayak habis itu sampai dilihatin orang-orang, ini kenapa. Udah biarin aja. Soalnya kalau dia ditolong tuh nggak bisa gitu. Akhirnya tak biarin aja dia di lantai gitu. Dia ngasih juga sih. Gitu ya. Ya itulah sedikit story. Nah kali ini saya coba warna eyeshadow.
Terus habis itu setelah dia tenang baru dia diangkat naik motor, baru pasang batas. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya anak yang udah ngamuk, nggak usah terus diturutin. Anak itu, anak yang udah ngamuk kok ya, itu tuh memang senjatanya ngamuk. Gitu. Jadi kalau diturutin, dia akan semakin, kalau istilah Jawanya tuman gitu. Ya, karena memang berarti ini kalau aku pengen sesuatu itu aku harus ngamuk dulu gitu, baru diturutin. Kalau nggak ngamuk dulu nggak bakalan diturutin gitu. Itu makanya kalau misalnya anak kamu kemudian diturutin, ya dia kan terbiasa ngamuk gitu. Nah karena saya itu kalau saya anak saya ngamuk nggak saya turutin, alhamdulillah sekarang udah sembuh ngamuknya gitu. Udah nggak kayak dulu lagi ya. Jadi itu mendidik anak tuh kayak gitu. Kita harus tahu sumbernya tuh apa. Nah, anak biasanya dia tuh kalau punya mau nangis. Nah kalau misalnya setiap nangis diturutin, dia akan terus menangis karena itu adalah senjata dia. Nah sebagai orang tua kita harus buat senjata dia itu tumpul. Iya. Jadi dia nggak akan bisa menggunakan tangisan sebagai senjata. Orang tua itu tugasnya bukan hanya membahagiakan anak, tapi mendidik. Gitu supaya ke depan bisa lebih baik. Jadi ya seperti itu. Nah itu merupakan cara mendidik anak. Nah ada juga terus kalau di rumah misalkan dia punya mau tapi kita udah ngomong nggak bisa gitu. Tapi aku harus aku mau itu nggak bisa gitu ya. Kita ngomong pelan-pelan, dia masih ngeyel, guling-guling kayak gitu. Nah kan kalau orang tua nggak sabaran kan terus pukul ya, main pukul gitu ya, bisa mungkin kita jangan pukul karena belum tentu pukul itu menjadi sebuah solusi ya. Dan lebih baik ya kalau bisa jangan gitu. Saya punya solusi yang lebih bagus ya. Saya terinspirasi waktu lihat ini video apa sih, Super Nanny. Seperti itu. Saya terinspirasi dari Super Nanny. Jadi anak saya waktu masih kecil ya, jadi saya tuh masih ingat. Terus anak saya itu yang kedua, dia tuh punya mau gitu. Saya udah kemudian kalau nggak mau nurut, saya taruh di kursi hukuman. Waktu itu kursi hukuman saya tuh di kamar. Saya taruh anak saya di kamar. Dia biarkan nangis. Awalnya sih nangis sampai jam 2 jam. Dia turun dari tempat duduk, taruh lagi kursi lagi. Turun lagi, taruh lagi kursi lagi. Pokoknya saya bilang, nanti kalau sudah capek bilang ya. Tapi kamar jangan ditutup ya, saya dibuka aja biar dia tuh merasa bahwa oh iya saya tuh temenin gitu. Ya. Taruh di kursi hukuman. Saya menyebutnya itu kursi hukuman. Jadi dia tuh kalau bisa dikasih tahu nggak mau dengar ya, dia taruh di situ gitu. Awalnya sejam nangis. Nanti besok lagi ada kasus lagi, harus kursi lagi ya paling seperempat udah paham. Habis itu lama-lama udah, jadi kasih tahu udah bisa, udah ngerti gitu. Jadi kita tuh harus, namanya orang tua itu harus belajar gitu. Nah seperti itu. Dan saya merasa mendidik 3 anak saya kursi hukuman termasuk efektif. Terutama untuk anak-anak yang sekiranya dia sudah paham ya, sudah bisa diajak ngomong ya gitu. Karena ada anak-anak yang bisa diajak ngomong tapi dia nggak mau tahu, nggak mau kesulitan orang tuanya gitu kan. Pokoknya harus gitu. Nah itu. Jadi
Kalau kita punya anak, salah satu ya biasanya ada itu yang masukin ke kamar. Cuma kalau dimasukin ke kamar, ditutup, dikunci, itu punya efek. Efeknya apa? Nanti dia jadi takut kegelapan. Dia menganggap bahwa kamar ditutup itu merupakan hukuman. Dia jadi takut kamar ditutup. Itu nggak bagus untuk ke depan. Gitu. Ya itu hukuman salah satu solusi ya. Karena saya seperti itu terhadap anak saya. Teman-teman punya cerita lain? Nah seperti itu. Terus kalau misalkan menyapi anak, kalau menyapi terus terang kalau anak saya sih nggak pernah ya saya sapi dot, karena memang setelah ASI dia nggak ada yang suka pakai dot. Tapi anak saya langsung gas ya. Tapi ada satu anak saya yang nomor 2, dia tuh ketagihan pakai ayunan. Sedangkan waktu kalau memang si enak sih pakai ayunan, jadi dia tinggal di tul gitu, dia anteng gitu ya habis tidur. Jadi dia tuh kalau tidur harus di ayunan gitu. Kalau nggak di ayunan tuh nggak bisa tidur. Pernah satu saat pas pulang ke Jawa dulu, pas ayah saya meninggal, tuh nangis sepanjang jalan, sampai di sana juga masih nangis. Ternyata apa? Dia itu minta diayun. Jadi setelah dipasangin ayunan baru dia diam dan bisa istilahnya baru bisa diam terus tidur. Sampai dikira orang sawan. Padahal sebenarnya minta diayun doang gitu. Nah setelah dia usia 2 tahun disapi dong. Kalau enggak kasihan ayunannya. Itu memang sudah waktunya disapi gitu. Akhirnya awal-awal ya saya sembunyiin ayunannya. Nangis berjam-jam itu gara-gara ayunannya nggak ada. Tapi satu hari susah tidur, hari kedua udah mulai bisa, hari ketiga udah nyaman, kan nangis lagi kan nyari lagi. Kayak gitu. Jadi intinya kita tuh orang tuh harus tegas ya. Tanamkan dalam hati bahwa orang tua itu tugasnya mendidik ya. Mendidik, jadi berikan didikan yang terbaik. Meskipun harus tegas ya, kelihatannya tuh wah kasihan. Nah, kalau kasihan mah nggak mandiri ya kan. Nah, orang tua tugasnya mendidik, bukan melayani. Mendidik supaya dia lebih mandiri, supaya dia tidak ketergantungan gitu ya. Kan ada tuh kasus-kasus orang tua yang nggak tega gitu, di kemana-mana anaknya bawa bantal busuk lah atau apa gitu, itu ketergantungan loh, itu nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya saat barang itu nggak ada, bisa stres kayak gitu. Nah kita buat anak kita supaya tidak mengalami ketergantungan. Dan satu hal lagi, kita kalau misalkan punya misalnya, jangan nakut-nakutin anak ya, jangan takut-takutin, nanti kamu loh, ayo dimakan, nanti kamu ditangkap polisi loh gitu, atau ayo dimakan, misalnya kita ngapin anak kita nggak mau makan, ayo dimakan, nanti kalau enggak nanti digigit hantu loh gitu. Jangan seperti itu, nanti dia takut beneran. Anak itu tuh nggak bisa bedain antara hayalan dan imajinasi. Makanya kita sebagai orang tua harus istilahnya ya itu apa ya, mengarahkan gitu. Jangan takut-takut, kita jadi penakut. Jangan takutin apapun itu. Jangan coba ya istilahnya ya jangan takut-takutin lah. Seperti itu. Terus nah, sini belum lipstick ya. Ya seperti itu. Emang punya anak itu tantangan. Ini kali ini lipstiknya warnanya agak gelap. Nah,
orang tua itu tugasnya mendidik, mengarahkan, mengajarkan ya. Meskipun kadang-kadang kita tinggal tega banget sih gitu, tapi kalau itu untuk kebaikan lakukan, semangat ya. Menjadi orang tua itu merupakan anugerah, menjadi orang tua itu merupakan sebuah kepercayaan ya. Allah mempercayai kita untuk mendidik anak kita, maka jangan kita kasih kepercayaan itu. Dan anak itu adalah investasi yang paling berharga. Ini pasti memang bilang begitu karena masa depan kita itu ditentukan oleh, bisa dibilang sebagian ditentukan oleh anak kita. Kalau misalnya kita mendidik dengan maksimal, anak kita menjadi anak yang baik dan soleh, itu ke depan kita tuh enak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita terlalu memanjakan, menyanyikan anak ya, tidak dididik dengan baik, ke depan bisa menjadi anak yang durhaka gitu. Dan itu mau menyusahkan kita malah gitu kan, bukan lagi sebuah hal yang diharapkan gitu ya. Makanya mumpung kita masih punya anak kecil, masih bisa diatur ya, kita berusaha memberikan yang terbaik, mendidik dengan cara yang terbaik ya, patuh sama Allah yang pasti gitu ya. Kalau ada hal yang lain yang mau kita bicarakan, bisa di komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.